Ya, pemirsa, layanan keuangan dengan sistem daring atau digital kini menjadi gaya hidup baru di masyarakat. Industri keuangan pun dituntut untuk mengedepankan dan mengembangkan sistem yang dapat dipertanggungjawabkan untuk mendorong kepatuhan dan tata kelola yang baik. Statistik Bank Indonesia menyebutkan jumlah instrumen uang elektronik pada bulan April 2020 menyentuh titik tertinggi dan mencapai 412.055.870 unit. Di sisi lain, akumulasi penyaluran pendanaan melalui pinjaman online pun terus bertumbuh. Data Otoritas Jasa Keuangan pada bulan Juni 2020 menyatakan realisasi pinjaman online mencapai 113,46 triliun rupiah atau setara 7,6 miliar dolar Amerika. Jumlah ini naik 153,23% dibandingkan dengan bulan yang sama tahun lalu. Industri financial technology atau teknologi finansial Indonesia diperkirakan akan terus berkembang. Menurut laporan Annual Member Survey Asosiasi Fintech Indonesia terbaru tahun 2019 hingga 2020, pertumbuhan tersebut didukung oleh jumlah penduduk usia kerja yang tinggi, penetrasi internet yang berkembang pesat termasuk pengguna ponsel dan media sosial, banyaknya kelompok masyarakat yang belum tersentuh layanan perbankan, serta lingkungan regulasi yang kondusif dan peningkatan investasi di sektor fintech. Aftek memprediksi pengguna dan konsumen fintech akan semakin bertambah di tahun-tahun mendatang. Oleh karena itu, industri harus mengedepankan dan mengembangkan sistem yang dapat dipertanggungjawabkan untuk mendorong kepatuhan dan tata kelola yang baik. Hal ini penting untuk memastikan perlindungan konsumen dan inovasi yang bertanggung jawab dari penyelenggara fintech di berbagai vertikal. Berbagai sumber IDX Channel. Ya, pemirsa, layanan keuangan melalui sistem digital ini menunjukkan tren yang terus meningkat belakangan ini. Lantas, apa saja sih manfaat dari kelebihan dengan hadirnya layanan keuangan digital ini? Kita akan membahasnya langsung bersama dengan rekan Mangi Ferracong. Ya, halo, selamat siang Mangi. Ya, halo, selamat siang, Prat. Ya, apa kabar hari ini? Ya, terima kasih, saya baik. Ya, ini menarik kalau kita bicara ya mengenai pemanfaatan layanan digital untuk industri keuangan dan sejauh mana sebenarnya pemanfaatan yang sudah dilakukan oleh masyarakat maupun para pemangku kepentingan di negeri ini. Silakan. Iya, baik, terima kasih rekan Prasetyo Wibowo. Ya, pemirsa, di tengah gejolak perekonomian, bisa dikatakan banyak masyarakat yang memang membutuhkan dana untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Dan banyak juga nih, Prat, para pelaku usaha, contohnya seperti UMKM, yang memang ingin melakukan ekspansi bisnis atau berinovasi terhadap bisnisnya, namun terbentur akan keterbatasan modal atau dana. Di mana sebenarnya di sekitar kita ini banyak sekali lembaga-lembaga yang memang bisa memberikan fasilitas pinjaman uang atau dana. Contohnya adalah perbankan ya. Namun sayangnya perbankan ini terkadang memberikan syarat yang agak rumit yang tidak bisa dipenuhi oleh para kreditur, khususnya bagi para kreditur yang berasal dari masyarakat kalangan bawah, di mana jika kita ingin meminjam uang melalui perbankan, untuk pencairannya juga tidak bisa instan ya, karena memang terkadang harus dilakukan survei terlebih dahulu dan juga terkadang perbankan juga meminta jaminan. Nah, kondisi yang seperti ini ternyata dimanfaatkan oleh segelintir orang untuk membuat atau menciptakan yang namanya fintech. Nah, fintech ini pastinya pemirsa di rumah dan juga Pras sudah tidak asing lagi ya tentang fintech ini ya. Betul, betul. Tapi kalau kita cermati begitu, sebenarnya jenis dari financial teknologi atau fintech itu apa saja sih, Mangi, berdasarkan hasil yang sudah dilakukan dari sisi riset Mangi? Ya, jadi untuk fintech sendiri di Indonesia ini, menurut pengelompokan dari BI, ini dibagi menjadi 4 bagian, Pras. Yang pertama itu ada P2P lending dan juga crowdfunding, di mana P2P lending dan crowdfunding ini merupakan sebuah platform digital yang memang mempertemukan si investor atau lender dengan para kreditur. Lalu selain P2P lending dan juga crowdfunding, ada lagi namanya manajer resiko investasi. Nah, ini contohnya seperti reksadana. Kalau yang di Indonesia ini namanya Bareksa biasanya, contoh salah satu aplikasinya. Lalu ada juga payment gateway. Nah, payment gateway ini biasa disebut juga dengan dompet digital atau e-wallet. Nah,
ini juga pasti sudah banyak sekali masyarakat yang menggunakan. Contohnya adalah GoPay, OVO, Dana, dan Link Aja. Dan yang terakhir ini ada yang namanya market aggregator, di mana market aggregator ini merupakan produk layanan yang memberikan informasi mengenai produk-produk di pasar keuangan. Contohnya, misalnya saya mau membuat kartu kredit begitu ya. Di saat saya ingin mencari informasi mengenai kartu kredit yang memang saya butuhkan, saya bisa mencari lewat market aggregator tersebut begitu. Jadi jika bicara soal fintech di Indonesia ini sebenarnya tidak hanya soal pinjam meminjam online, tapi masih banyak sekali jenis-jenis lainnya begitu, Pak. Oke, berarti sebenarnya banyak sekali juga jenis-jenis yang berada di dalam financial teknologi tadi begitu. Karena kita tahu ini juga sedang berkembang pesat. Sebenarnya tidak hanya di Indonesia ya, apalagi dengan adanya pandemi COVID-19, di mana adanya pembatasan kita untuk melakukan aktivitas secara outdoor, tentu akan sangat menguntungkan apabila kita juga bisa memanfaatkan layanan digital untuk industri keuangan ini. Tapi kalau kita lihat dari sisi perkembangannya, sudah sejauh mana, Mangi? Ya, untuk di Indonesia sendiri ini berdasarkan data dari Otoritas Jasa Keuangan ya. Untuk jumlah fintech di Indonesia ini mencapai 158, di mana rinciannya sebanyak 125 itu merupakan fintech yang terdaftar dan 33-nya merupakan fintech yang memiliki izin seperti itu. Baik. Tapi kalau bicara mengenai peer-to-peer lending ini seperti apa sebenarnya? Apa yang dimaksud juga dengan peer-to-peer lending seperti ini, Mangi? Ya, untuk peer-to-peer lending sendiri tadi sudah sempat saya sampaikan di awal ya, bahwa ini merupakan platform digital di mana mempertemukan para investor atau lender dengan para kreditur yang ingin meminjam uang. Jadi bisa dikatakan aplikasi P2P lending ini sebagai jembatan begitu antara dua pihak. Nah, namun di Indonesia yang perlu dicermati ini ada juga nih P2P lending yang bentuknya ilegal yang tidak tercatat oleh OJK. Contohnya seperti disingkatnya pinjol ilegal biasanya, Pras, di mana ini saya memberikan informasi ya. Pinjol ilegal ini telah ditangani oleh Satgas Waspada Investasi sejak tahun 2018 hingga Juni 2020 lalu. Itu sudah sebanyak lebih dari 2.000 pinjol ilegal yang sudah ditangani, di mana sebenarnya pinjol ilegal ini Pras, memang merugikan masyarakat karena menawarkan pinjaman dana melalui aplikasi dan juga melalui pesan dari telepon genggam. Dan juga dana yang dipinjamkan itu bunganya dikenakannya sangat besar sekali, dan yang paling bahaya adalah pinjol ilegal ini bisa mengakses data dari para kreditur lewat handphone. Handphone kreditur seperti itu. Dan ini penting sekali untuk masyarakat sebenarnya memiliki literasi keuangan, yang mana literasi keuangan ini merupakan menggunakan keahlian dan pengetahuan untuk mengelola sumber daya keuangan agar terhindar dari kejadian-kejadian yang tidak diinginkan seperti terjebak oleh pinjol ilegal ini, Pras. Yes, itu dia. Akhirnya akan menjadi PR juga yang harus segera diselesaikan tuntas begitu, karena sudah banyak sekali sebenarnya korban di masyarakat yang memang masih belum paham terkait dengan investasi, kemudian di industri keuangan yang memanfaatkan digital seperti yang sudah Mangi katakan. Jadi memang harus segera tuntas begitu, bagaimana literasi keuangan kita juga menyasar ke masyarakat hingga ke lapis paling bawah begitu, Mangi. Tapi kalau kita lihat dari sisi manfaatnya dari kehadiran peer-to-peer lending ini, sebenarnya ada dong, apa saja nih kira-kira? Ya, sebenarnya hadirnya peer-to-peer lending di Indonesia ini selain memberikan manfaat terhadap masyarakat, tentunya juga memberikan manfaat terhadap para pelaku usaha atau UMKM. Terlebih bagi pelaku usaha mikro dan ultra mikro, di mana sebenarnya di Indonesia ini jumlah ultra mikro dan mikronya ini mendominasi lebih dari 63 juta. Dan memang ultra mikro dan mikro ini bersifat unbankable begitu, tidak terjangkau oleh bank, dan sebenarnya lahirnya atau hadirnya P2P lending ini bisa menjadi solusi karena bisa memberikan fasilitas pinjaman tidak serumit perbankan begitu ya persyaratannya, dan juga tidak diminta untuk memberikan jaminan jika ingin meminjam uang lewat P2P lending ini.
Itu dia. Tapi kalau dari sisi perkembangannya, kalau bicara mengenai financial technology kan memang lagi pesat-pesatnya begitu di Indonesia. Kalau peer-to-peer lending juga apakah kondisinya sama, Mangi? Nah, sayangnya berdasarkan hasil riset yang saya lakukan, Pras, data yang saya dapatkan di lapangan, Oke. saat ini terjadi peningkatan kredit macet bagi P2P lending, Oke. di mana berdasarkan data dari OJK untuk Juni 2020, tingkat kredit macet atau NPL ya, non-performing loan ini, presentasinya sekitar 6,1%. Dan jika dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya, itu di Juni 2019, persentase kredit macetnya itu hanya sekitar 1,75% saja. Jadi dalam kurun waktu 1 tahun ternyata ada peningkatan dalam pencatatan kredit macet ini. Gitu. Oke, tapi kalau kita lihat sebenarnya apa sih yang menjadi alasan utama begitu terjadinya NPL ataupun kredit macet di sektor peer-to-peer lending tadi begitu? Apakah memang ada hal yang membuat mereka harus mengalami kondisi ini karena adanya pandemi begitu? Karena ada trigger lain misalnya? Iya betul, memang salah satu faktornya adalah karena adanya pandemi ya, dan kembali lagi di mana pengguna P2P lending ini memang didominasi oleh masyarakat dari kalangan bawah seperti yang usaha mikro dan ultra mikro tadi yang memang tidak memiliki rekening bank, lalu tidak terjangkau oleh bank, yang mana sebenarnya ini juga menjadi resiko yang cukup tinggi bagi P2P lending sendiri. Betul. Dan memang kita juga mengetahui bahwa jika ingin meminjam uang melalui P2P lending ini tidak diminta jaminan, yang mana sebenarnya ini juga menjadikan resiko. Dan jika kita telaah lagi, Pras, sebenarnya adanya pandemi COVID-19 ini itu memberikan dampak yang sangat hebat sekali terhadap perekonomian, khususnya pada masyarakat kalangan kelas bawah. Jadi adanya pandemi juga sebenarnya bisa menjadi faktor kenapa terjadi kredit macet. Namun saran menurut ekonom senior Indef Tauhid Ahmad untuk mengurangi kredit macet yang terjadi di P2P lending, para pelaku usaha bisa menurunkan suku bunga untuk menurunkan bunganya begitu ya, untuk menghindari atau meminimalisir terjadinya kredit macet P2P lending di tahun ini begitu. Baik, Mang, ini laporan yang sangat menarik dan juga riset yang sudah Anda lakukan ini tentu bisa menjadi informasi tambahan bagi pemirsa ID Channel. Betapa memang kita harus juga meningkatkan literasi pemahaman terkait dengan industri keuangan khususnya di financial technology begitu, sehingga kita paham mekanismenya dan pola kerjanya seperti apa. Terima kasih, Mangi, dan selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Terima kasih. Ya. Baik pemirsa, jangan beranjak dari tempat Anda. Kami akan membahas sesaat lagi di segmen berikutnya bagaimana pentingnya literasi keuangan. Kami segera kembali.